Saya yakini bukan satu dua orang, bukan 10-20. Menurut penyebar ini ada suatu sindikasi, ya, sindikat. Dan kemudian ditambah dengan kaum gadat. Sekarang saya jelaskan yang gadatnya. Ya, berapa kali saya suka sharing, dan kami di momen di sini kesempatan bagi saya untuk menjelaskan gitu loh. Ya, gadat itu apa sih? Orang, ya, anggota grup, anggota di sosial media, ya, yang dia orangnya biasa-biasa saja, biasanya secara keilmuan, secara pengetahuan ataupun lingkup sosialnya juga dia biasa saja, ya. Tetapi kemudian misalnya dia orang, anggaplah dia orang yang sangat berpunya secara ekonomi, tetapi sangat keilmuan, dan kemudian di pergaulan dia tidak selalu didengarkan misalnya. Nah, suatu saat dia pengen juga bahwa dia pengen kelihatannya eksis. Apa yang dia lakukan? Dia sebar. Dia terus, oh ini berita penting nih, bagus nih, dia sebar. Nah, gitu loh. Tujuannya apa? Agar, wih, you dapet ya berita itu. Tujuannya. Ya, nah. Begitu pula misalnya orangnya yang tadi secara ilmunya kurang, dia dapat satu berita, sebetulnya udah jelas ini berita tidak masuk akal bagi orang yang berpikir dan punya keilmuan. Tetapi sama si gadat ini karena kurang ilmunya itu, dia teruskan kepada orang. Nih loh, udah kejadian, wah ini seru nih, bagi dia sudah seru, bagaimana bagi orang lain. Nah, itu disebarkan. Saat disebarkan kemudian tujuannya, wah, you bisa ngerti gitu loh. Ujungnya apa? Pujian. Semuanya ujungnya biar kita dapat pujian. Padahal ini juga bisa menyetok para gadat. Sadarilah, tidak banyak masyarakat, tidak banyak orang-orang saat menerima suatu informasi, baik informasi yang bagus sekalipun, tidak cukup ada yang bisa mengingat bahwa beruntungnya kita disebarkan sama si A dulu waktu tanggal sekian tentang berita di sini. Kalau enggak nanti, waduh, kita akan sekarang kayak gini nih. Oh, beruntungnya dia menyebarkan tadi kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Namanya manusia itu otomatis dalam waktu singkat aja udah lupa siapa yang menyebarkannya, gitu loh. Oke. Jadi kalau harapan dia pengen kelihatan eksis di situ, dia hanya cuma diingat sejenak pada saat beberapa orang. Banyak yang mengacuhkan. Nah, kalau ada yang mengacuhkan aja, dia ingin lagi melakukan hal yang sama. Oh, belum puas, coba lagi dia sebarkan lagi. Wah, ada yang lagi menanggapi dia, gitu loh. Nah, yang menanggapi ini kan seolah-olah menyemangati dia, lain kali dia akan angkat lagi terus. Ya, kaum gadat yang kayak gini, beneran memang kurangnya ilmunya, gitu loh. Nah, sekarang dengan sekarang kita beritahu kesannya dia apa, dan kemudian dia juga sekarang mulai sadar, oh iya ya, salahnya di sini. Oh iya ya, dan kemudian kalau kita counter balik sama dia tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa memberikan penjelasan atas apa yang dia sampaikan. Kenapa ya? Tadi kan kekurangan ilmunya. Jadi saat ada satu berita kayak gini, tanya langsung. Ini salah satu kiatnya, kirim kepada dia. Ya, ini Anda lakukan kayak gini, menurut Anda kayak gimana, gitu loh. Ya, kemudian biasanya kejadian yang benar kayak apa? Dia nggak bisa jawab. Biasanya kayak gitu apa? Dia acuh, dia langsung diem. Orang yang kayak gini nggak jawab, langsung diem berjam-jam, dia ngilang karena dia berharap agar kontennya dia nongol, ya, dia ngilang, gitu loh. Kenapa ya? Tadi kurang ilmu. Cara yang paling mudah adalah menghindarkan kalau dia punya ilmu, dia mampu, ditanya orang yang kayak gitu, dia jawab, wah, ini orang ngecek keilmuan saya, ini kasih tahu penjabarannya kayak gini, ya. Oh enggak, bahwa orang yang menghindar itu hanya menghindar dari suatu, anggaplah nggak mau terlalu ramai ribut. Kok ditanya baik-baik, bukan diajar ribut kok. Ditanya baik-baik untuk menguji kemampuan intelijensia dia, dan kemudian mengaji wawasan dia, atau menguji bukti dari apa yang dia sebarkan. Kan dia melakukan. Ya, nah, dengan di counter di situ biasanya udah ketahuan, udah jelas gadat yang berhenti. Beberapa pernah terjadi sama saya ketemu gadat, saya tegur, saya berikan wawasan bahwa itu adalah hoax gini. Yang terjadi apa? Pernah dia sampai langsung kemudian putus hubungan. Dia marah, dia berjawab sama saya, kemudian putus hubungan berbulan-bulan. Saya tidak merasa menyesal, gitu loh. Kenapa? Saya sudah melakukan hal yang baik, menegur orang yang bersalah, ya, dalam arti dia mengirimkan suatu info hoax. Apabila kemudian impactnya dia jadi mengucilkan dan kemudian mengontek, nggak apa-apa, kita masih bisa hubungan sama yang lain, gitu loh. Ya, yang Maha Kuasa tahu siapa yang melakukan perbaikan untuk mengingatkan, gitu loh. Masalah Anda tidak menerima, itu lain soal. Wah, mungkin cara penyampaiannya kurang baik loh. Bagaimana kita masih baik-baik ngasih tahu orang panjang, kita masih ceritanya baik-baik.
Wong dia saat dia menyampaikan berita itu aja tanpa pengantar, tanpa informasi, tanpa kata-kata yang baik-baik juga kok. Seolah-olah hanya lebih pengen tahu. Ya kayak gitu langsung ditembak. Orang nembak kenceng gitu langsung ditembak, tegur langsung gitu. Tetapi kalau dia masih bertanya, ini benar gak ya kejadian gini? Itu kan bertanya, itu bukan gadat, itu justru dia mau klarifikasi gitu loh. Ya, nah, di sini jadi si kaum gadat itu tadi, pertama dia tidak bisa menjawab. Yang kedua ada yang dia kemudian biasanya melempar body gitu ya, lempar body. Wah, nggak tahu saya terimanya dari si itu kalau salah berita itu dong. Pernah ada kejadian gitu. Dia menyalahkan suatu media gitu kan. Di mana ada kesalahan, dia salahkan media itu yang salah loh. Ini pembuktiannya benar, saya tunjukkan buktinya gitu kan. Oh, berarti medianya yang itu salah. Ya kalau salah kenapa Anda kutip, udah ketahuan salah. Ya. Nah, ada juga orang yang mulai yang baik dan mulai mengerti, dia tahu fitur di sosial media banyak yang mempunyai kemampuan untuk menghapus konten yang sudah salah. Oke, kalau gitu saya hapus, dia bilang gitu kan. Dia hapus agar tidak panjang. Nah, itu suatu niat baik. Nah, kepada orang yang udah niat baik itu, jangan orang sudah menghapus berarti orang-orang mengerti, menerima bahwa itu adalah hoax. Jangan kita semakin menekan, kemudian kita salah-salahin lu sih gitu, lain kali jangan gitu. Jangan. Karena kita yang penting kan tadi bukan menyalahi orangnya, tapi yang penting menyetop penyebarannya gitu loh. Ngerti ya? Hubungan relasional ini tetap baik karena kita tidak menyalahkan orangnya. Gitu. Setelah beritanya di stop, itulah tujuan utama kita. Langsung segera kita take out juga. Kita jangan mengutip kutipan-kutipan kita tadi tentang berita yang hoax tadi, kita delete. Nanti orang lain nggak tahu dong bahwa kita sudah menegur orangnya gini. Nggak penting, kita nggak penting untuk menjadi orang yang baik, kelihatan baik, itu nggak penting. Yang penting adalah berita salahnya itu tadi nggak kesebar. Itu tujuan utama. Ya bukan cari akses kalau kita menegur, wah kita dong orang yang paling ngerti, paling jago gitu ya. Bukan ke sana tujuannya. Gitu loh, menegurnya di sini justru yang penting menyetop si penyebarannya. Tolong ada yang bisa ngebedain. Ya bedanya sangat jelas gitu loh. Ya, nah dengan hal-hal yang kayak gini, para gadat tadi, kemudian orang yang acuh-acuh itu dia bukan gadat, tapi sebetulnya dia hanya mendapatkan berita kayak dia bilang, oh kali lu butuh ya, gue sih enggak, coba kalian lu butuh, dia lempar, by the way you butuh gini, kayak gitu misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu juga menjadi sasaran empuk para penyebar hoax. Jangan salah, penyebar hoax sekarang dia yang diincar apa? Kaum gadat dan kemudian orang yang acuh-acuh ini. Disinilah menjadi motornya bagi si penyebar hoax untuk bisa meneruskan beritanya, sehingga yang tadi dia bilang ingin kibarkan akan berkibar terus, akan panjang. Suku-suku jadi berkobar karena ada yang mengimbuh-imbuhkan. Lain soal, dia tidak peduli dan dia nggak mau kembali ke original kan. Yang penting tujuan dia bikin orang resah, ya sudah. Ada yang mengobarkan, silakan. Mau jadi lebih heboh ya silakan. Gitu loh. Ya, nah itu ya kita bilang. Nah, dari poin-poin tadi, nah, sekarang sudah semakin juga saya udah utarakan, kelihatan kan plot-plotnya. Oh, kita ketemu orang penyebar gadat dan kemudian tak acuh. Oke, bagaimana cara memperlakukannya? Anda lihat teman-temannya di dalam WhatsApp grup Anda, di dalam Facebook grup Anda, di dalam komunitas sosial media apapun ya. Anda lihat, oh ini orang kayak karakternya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, jadi setiap ada sebaran dari dia, Anda sudah mulai tahu. Ya, mulai bisa menegur gitu loh. Paling tidak mulai mencoba, berani menegur. Ya, that's the point gitu loh. Ya, cuma juga jangan kembali selalu saya utarakan, jangan salahkan orangnya, salahkan beritanya. Ya, jangan salahkan orangnya, salahkan beritanya. Berulang-ulang saya ingatkan itu.